Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, Ruqyah Syariah Ciamis, channel yang akan selalu menyajikan seputaran dunia ruqiyahan dan juga dakwah tentang Islami. Sebelum lanjut ke tayangan videonya, silahkan klik dulu tombol like dan subscribe agar Anda menonton menjadi berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat-Ilahi Rabbi. Salawat beserta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada baginda kita, habibana wa nabiyana kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini yaitu nasib bagi orang yang meninggalkan sholat. Ini dikupas dalam salah satu kitab Durratun Nasihin bagian bab tarikus sholat. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana Allah telah berfirman di dalam surat Al-Ma'un ayat 4 dan ayat 5 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Fawailul lil musallin, neraka celaka bagi orang yang sholat. Yang sholatnya bagaimana? Sahun, yaitu orang yang melalaikan dalam sholatnya, atau orang yang sholat yang tidak diiringi dengan ilmunya. Nah, hadirin rahimakumullah, Allah telah menjanjikan dalam salah satu kitab, saya kupas dalam kitab Durratun Nasihin bagian bab fatarikus sholah. Di suatu saat Rasulullah kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau lagi berkumpul di salah satu masjid, berkumpul dengan para sahabat, yaitu dengan Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Bilal. Lagi memusyawarahkan musyawarah yang sangat penting. Lalu datanglah seorang pemuda, datang kepada beliau sambil menangis. Lalu Rasulullah Muhammad SAW menanyakan kepada salah seorang pemuda tersebut, yaitu, kenapa menangis? Maka pemuda itu menjawab, ya Rasulullah, bapak saya meninggal. Semua seraya berdoa, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu pemuda berkata kepada Rasulullah Muhammad SAW, ya Rasulullah, bapak saya meninggal, namun di tempat saya enggak ada yang mau ngurus terhadap kematian bapak saya. Maka Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan, menugaskan kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, ya Abu Bakar, Umar, tolong urus jenazah tersebut. Dikarenakan musyawarah yang sangat penting, dalam hal yang sangat penting, insya Allah setelah beres musyawarah maka beliau akan menyusulnya. Lalu Abu Bakar dan Umar pergilah dengan pemuda tersebut. Pas sampai tujuan, maka melihat jenazah yang lagi ditutup sama kain, maka kainnya dibuka. Ternyata Sayyidina Abu Bakar dan Umar kaget yang luar biasa. Kenapa kagetnya? Karena pas melihat jenazah tersebut, maka berubahlah mukanya, berubah jadi babi hitam dan bertaring panjang. Na'udzubillahi min dzalik. Maka bingung Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, gimana ini untuk menanganinya? Maka muncullah dari Abu Bakar, hei Umar, kita jangan mendahului Nabi. Dikarenakan permasalahan ini permasalahan samar, yuk kita laporkan kepada Nabi. Maka berangkatlah berdua, pamitan kepada keluarga jenazah tersebut untuk meminta bantuan kepada Nabi. Berangkatlah, pas sampai di Nabi, maka Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, jenazah tersebut
heran yang luar biasa, baru menemukan dikarenakan jenazah itu berubah, yang kepalanya menjadi babi hitam dan bertaring. Maka Rasulullah pun memang kaget. Kenapa? Karena kejadian ini yang sangat langka, yang baru pertama kali kejadian. Maka hal yang paling penting dalam musyawarah itu ditunda dulu. Maka Rasulullah Muhammad SAW berserta para sahabat, mari kita ke sana untuk mengurus jenazah. Pas sampai di sana, Rasulullah Muhammad SAW membuka kain tersebut. Ternyata memang benar wajahnya berubah menjadi babi hitam dan bertaring. Sehingga Rasulullah Muhammad SAW kaget yang luar biasa. Beliau munajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong jangan sampai memadaratkan kaum-kaum ini, maka tolong kembalikanlah kepada asal semulanya. Lalu Allah mengkabulkan, mengijabah doa Rasulullah Muhammad SAW, sehingga dalam seketika jenazah tersebut robah ke asal semulanya. Lalu beliau dan para sahabatnya mengurus terhadap jenazah tersebut, dimandikan, dikafani, dan disolatkan. Setelah beres disolatkan, lalu beliau membawa ke pemakaman untuk dikuburkan. Pas mau dikuburkan, itu yang turun ke bawah liang lahat yaitu Sayyidina Umar. Maka ya Umar, turun bantu untuk menguburkan jenazah tersebut. Pas mau dikuburkan, maka Sayyidina Umar membuka tali kain kafannya. Sayyidina Umar kaget melihat ternyata berubah kembali, yaitu kepalanya babi hitam dan yang bertaring lumayan cukup panjang. Lalu memberikan isyarat, ya Rasulullah, ini kenapa? Maka Rasulullah pun memberikan isyarat, ya Umar, teruskan, kuburkan. Lalu Sayyidina Umar menguburkanlah terhadap jenazah tersebut dalam keadaan mayit tersebut yaitu berubah kepalanya menjadi babi yang hitam. Maka Rasulullah Muhammad SAW bertanya kepada keluarga dan kepada pemuda tersebut, apa yang biasa dilakukan oleh bapak sewaktu hidupnya? Maka pemuda pun menjawab, ya Rasulullah, bapak saya suka meninggalkan sholat. Lalu Rasulullah Muhammad SAW munajat kepada Allah, bertanya kepada Allah, apakah disebabkan karena orang ini suka meninggalkan sholat? Lalu Rasulullah Muhammad SAW mengetahui Allah menurunkan wahyu kepada malaikat Jibril, ya Jibril, beri kabar bahwa jenazah tersebut yaitu ya karena suka meninggalkan sholat. Maka Rasulullah Muhammad SAW berkata kepada semua yang hadir di sini bahwa jangan sampai meninggalkan sholat sewaktu di dunia pun diperlihatkan dalam siksaannya, apalagi di akhirat. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan sholat. Sholatlah sebelum kau disolatkan. Rupanya dicukupkan sekian. Mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.